Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 25 jembatan melalui langit dan bumi. Ada rasa penyumbatan yang jelas di Meridian, tetapi dia sudah diberkati dengan jiwa, dan segera membimbing kedua kekuatan untuk bergerak maju dan berdampak di sepanjang Meridian. Rasa sakit yang parah mulai muncul, dan dua Meridian tampak padat dan rapuh, membuatnya tidak dapat mempercepat, dan hanya bisa mendorong kekuatannya maju sedikit demi sedikit. Vitalitas yang kuat dalam tubuh Dai Ying terus-menerus memperbaiki dan mengkonsolidasikan kedua Meridian ini, membuatnya stabil. Namun, rasa sakitnya menjadi lebih dan lebih intens, sehingga tubuhnya mulai sedikit berkedut. Tapi dia tidak menahan diri. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami apa artinya mengkomunikasikan jembatan antara langit dan bumi, dia tahu bahwa ini adalah cara untuk benar-benar mengintegrasikan kedua latihan. Inilah yang dia dambakan. Setelah berkultivasi begitu lama, dia akhirnya memiliki kesempatan dan jalan yang jelas, dan tentu saja tidak mungkin untuk menyerah. Dia adalah putri Raja Dewa, dan kakeknya adalah Raja para Raja Dewa. Dia memiliki harga dirinya sendiri di dalam hatinya. Ketika dia masih sangat muda, dia mendengarkan ibunya menceritakan kisah kakek neneknya, dia dan ayahnya, serta kisah bibi dan paman, sepupu dan ipar perempuan. Dia mengatakan pada dirinya sendiri sejak usia muda bahwa dia harus menjadi pria kuat yang tidak kalah dengan mereka di masa depan, dan dia juga harus menjadi Raja Dewa. Oleh karena itu, tekadnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Terlebih lagi, dia telah tinggal di alam dewa sejak dia masih kecil, dan di bawah asuhan roh peri, dia telah mengumpulkan latar belakang yang sangat dalam. Rasa sakit yang hebat tidak bisa menggoyahkan pikirannya sama sekali, dan dia hanya mengenai kedua Meridian ini sedikit demi sedikit, dan mereka mengenai mereka secara bersamaan. Dia sendiri telah menyadari bahwa dua Meridian harus dibuka pada saat yang sama, dan cara terbaik adalah membiarkan kedua kekuatan itu menyatu satu sama lain. Sesosok muncul diam-diam di tepi danau Sagot. Huo Yuhao sudah berdiri di samping Ahdai. Ahdai menoleh untuk menatapnya dan berkata, khawatir. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, ini bayiku, bukan karena aku khawatir, ini karena aku sedikit enggan untuk menyerah. Ahdai berkata, kemauan anak ini jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kamu benar untuk membiarkan dia meninggalkan sisimu. Justru karena dia jauh darimu, dia benar-benar dapat mengembangkan kekuatan ini di dalam hatinya. Masa depan tidak terbatas. Ketekunannya adalah satu-satunya yang pernah aku lihat di antara anak-anak pada usia yang sama. Yah, seperti aku, Huo Yuhao berkata dengan bangga. Ahdai melengkungkan bibirnya, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu terlihat seperti ayah mertuamu? Apakah karena dia tidak ada di sana? Sepertinya itu benar. Aku tidak tahu apakah ayah mertuaku telah menemukan ibu mertuaku. Mata Huo Yuhao sedikit kabur. Ahdai mengangguk dan berkata, dia akan menemukannya. Cinta sebenarnya adalah energi yang paling misterius. Ketika keterikatan pada cinta kuat sampai batas tertentu, bahkan hukum alam semesta tidak dapat mengganggu. Aku percaya bahwa dia akan mampu menemukannya. Aku juga berpikir begitu. Ayah mertuaku telah menciptakan begitu banyak keajaiban, dan hubungannya dengan ibu mertuaku begitu dalam, mungkin untuk menemukan satu sama lain. Hanya menantikan kepulangan mereka lebih awal, kami merindukan mereka sangat banyak. Ahdai berkata, dia pasti akan kembali. Ketika dia pergi kali ini, seharusnya ada hal lain yang harus diselesaikan. Dewa Naga telah memberitahu kita jalan ke Sensing, tapi kita masih membutuhkannya. Apakah kita bisa pergi dan bagaimana caranya pergi? Kembali dan pimpin situasi keseluruhan. Dia tidak ada di sini, sebenarnya, kami tidak berani melangkah ke arah itu. Omong-omong, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan Dai Ying belajar dariku dan meneruskan kemampuan garis keturunanku? Melihat mata serius Ahdai, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tentu saja Ying Ying bisa mendapatkan persetujuanmu dari Suka, tentu saja aku bersedia. Ini juga pilihannya sendiri. Ketika dia gigih, dia berhak untuk memilih. Masalahnya adalah kamu. Saat berbicara, dia membungkuk sedikit ke Ahdai. Ahdai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Ini adalah murid pertamaku, dan dia sudah lulus ujianku. Kemudian, aku akan secara resmi mulai mengajarinya. Baik. Saat mereka berbicara, tubuh Dai Ying mulai gemetar lagi, dan dahinya dipenuhi keringat, jelas menderita rasa sakit yang hebat.
Menghubungkan kedua meridian bukanlah tugas yang mudah, tetapi dalam hal ini, kedua Raja Dewa hanya menjaga sisinya, tetapi tidak saling membantu. Ada beberapa hal yang hanya bisa kamu rasakan misterinya jika kamu mengalaminya sendiri. Waktu berlalu, bahkan Huo Yuhao sendiri tidak bisa tidak mengagumi kegigihan putrinya. Meskipun Dai Ying menahan rasa sakit yang hebat, dia selalu stabil dan terus bergerak maju. Danau Sagot di sekitarnya berubah menjadi pusaran di bawah tarikannya yang terus-menerus, dan energi kehidupan yang kaya terus mengalir ke tubuhnya. Di sekelilingnya, ada roh-roh kehidupan yang menjulang. Roh-roh kehidupan yang lahir di pohon dewa ini adalah vitalitas paling murni dan terbesar. Ini adalah keterikatan yang dimiliki oleh pohon dewa. Pohon dewa diubah oleh ibu dewa laut Tangsan, Ahyin. Dengan evolusinya yang berkelanjutan, vitalitasnya cukup kuat untuk mengejutkan seluruh galaksi, dan itu adalah inti kehidupan yang paling kuat di kota bintang ini. Dalam hal senioritas, Ahyin seharusnya nenek buyut Dai Ying. Keduanya memiliki hubungan darah, jadi dia secara alami akan merawat cicitnya. Selama 7 hari, kulit Dai Ying terus berubah dari kemerahan menjadi pucat, dan kemudian menjadi kemerahan lagi. Pada saat ini, Huo Yuhao dan Ahdai datang kepadanya pada waktu yang hampir bersamaan, siap untuk menyelamatkan kapan saja. Tetapi pada saat berikutnya, suara lembut terdengar dari tubuh Dai Ying, dan aliran udara tiba-tiba beriak dari tubuhnya, menyebabkan danau di sekitarnya beriak keluar dalam lingkaran. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, membuka mulutnya, dan aliran udara bercampur dengan udara biru dan putih menyembur, dan pada saat yang sama, siulan yang jelas terdengar. Peluit yang jelas ini panjang dan nyaman, seolah-olah memuntahkan semua energi yang terkumpul di dalam tubuh. Ahdai dan Huo Yuhao saling memandang dengan senyum tipis di wajah mereka. Ya, pada saat ini, Dai Ying melewati jembatan langit dan bumi sendirian. Kekuatan hidup di dantian tengahnya dan kekuatan jiwa di dantian bawahnya terhubung satu sama lain di bawah komunikasi jembatan langit dan bumi, dan mereka telah mulai berintegrasi dalam arti sebenarnya, transformasi timbal balik dalam arti sebenarnya, dan komunikasi antara dua dantian, membentuk lengkap dalam siklus besar, dua latihan mulai bergabung. Pada saat ini, tubuhnya lebih dari 2 kali lipat kecepatan tubuhnya melahap energi kehidupan di sekitarnya dan energi spiritual antara langit dan bumi. Selebihnya, hanya perlu waktu untuk menstabilkan semuanya. Solen 4.5 Chapter 26 Kebangkitan Pertama. Puncak Gunung. Yi Chen telah duduk di sini bersila untuk waktu yang lama, dan untuk beberapa alasan, dia tidak haus atau lapar. Ketika kekuatan jiwanya dihapus, hatinya putus asa. Pada saat itu, dia berpikir bahwa kekuatan penghancur di tubuhnya akan meledak dan meledakkan tubuhnya. Tapi nyatanya tidak, karena kekuatan penghancur di tubuhnya sepertinya disegel oleh Lei Xiang dengan cara khusus, dan dia sendiri, seperti orang biasa, tidak punya kekuatan untuk memegang ayam. Semua kultivasinya sebelumnya telah menghilang, dan dia telah menjadi secarik kertas kosong. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan Yi Chen sebelum datang ke benua Douluo dan kota Shrek, tetapi sekarang terjadi begitu saja. Dan saat itu, dia bisa dikatakan disebut Tian tidak boleh, dan bumi menjadi tidak efektif. Rasa sakit dan putus asa yang intens membuat emosinya cenderung runtuh. Sampai formula misterius itu muncul di hatinya. Dewa Gila. Ini adalah warisan sejati dari Dewa Gila, teknik kultivasi yang sangat sombong. Ini adalah jenis kultivasi yang memiliki efek stimulasi yang kuat pada darah sendiri, yang terus-menerus memperkuat dan merangsang pembuluh darah untuk membuat tubuh lebih kuat. Trik sulap. Ya, ada metode kultivasi lain. Di beberapa tempat, seni iblis surgawi dan seni Dewa Gila memiliki tujuan yang sama, karena seni iblis surgawi juga merupakan metode kultivasi darah, tetapi berbeda dari arogansi dan keliaran seni Dewa Gila. Seni setan surgawi tidak ada habisnya tetapi mengandung sihir yang kuat. Ketika Yi Chen bangun dari koma, dia menemukan bahwa Lei Xiang telah menghilang, dan hanya 2 latihan yang tersisa di pikirannya yang masih ada. Pada saat yang sama putus asa, dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Tidak ada jalan menuruni gunung, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali berlatih. Karena itu, dia hanya bisa berkultivasi dan mencoba berkultivasi. Yang mengejutkannya adalah ketika dia mulai berlatih seni Dewa Gila, cahaya matahari secara alami akan terhirup ke dalam tubuhnya, seolah-olah matahari yang terik itu sendiri adalah sumber kekuatannya, dan dia tidak bisa merasakan lapar dan haus. Tampaknya terkait dengan ini juga. Di puncak gunung ini, sinar matahari sangat panas, secara alami membakar tubuh dan darahnya.
Setelah menyerap kekuatan yang berapi-api, dia secara bertahap mengolah beberapa energi. Perlahan-lahan, perasaan lemah menghilang dengan munculnya energi ini, yang bisa dia rasakan terus-menerus merangsang tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keterampilan unik yang sangat kuat. Kata-kata Lei Xiang masih bergema di benaknya. Pada saat itu, dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa, dan dia tidak akan pernah rela jiwa bela dirinya dihapuskan. Namun, saat dia berlatih seni Dewa Gila, dia ingat bahwa Lei Xiang pernah berkata bahwa garis keturunan kehancurannya harus dirangsang oleh kekuatan yang lebih kuat, sehingga kekuatan sebenarnya akan meletus, bukan hanya membimbing. Tapi di malam hari, ketika dia mulai berlatih seni iblis surgawi, itu adalah perasaan lain. Kultivasi seni iblis surgawi juga sangat halus. Kapanpun malam tiba, matahari yang agung akan surut, dan dengan itu datanglah cahaya bulan dari bulan purnama. Cahaya bulan yang cerah membawa sedikit kesejukan pada tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menutupinya sendiri. Operasi cepat iblis membuat panas Beiwu juga sedikit lebih menguntungkan, menyerap kekuatan langit dan bumi di bawah sinar bulan, dan segera jejak sihir lahir di tubuhnya. Apa yang lebih mirip dengan Zai Senjue adalah bahwa kekuatan sihir ini juga akan mengiritasi garis keturunannya, membuat garis keturunannya sedikit lebih kuat, memungkinkan dia untuk merasakan evolusi tubuhnya di bawah nutrisi kekuatan sihir. Siang dan malam berganti, dan latihan yang dia kembangkan juga beralih antara Dewa Gila dan Iblis. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Kultivasi dari dua latihan utama relatif lancar, dan kecepatan peningkatannya lebih cepat daripada gajah county lainnya, mungkin karena meridiannya awalnya melebar oleh kekuatan kehancuran, dia secara bertahap merasa bahwa budidayanya terus meningkat. Hal yang paling aneh adalah tidak peduli seberapa besar kekuatan gila dan kekuatan sihirnya meningkat, tampaknya tidak ada konflik di antara keduanya. Pada siang hari, kekuatan Dewa Gila secara alami keluar, dan pada malam hari, kekuatan sihir akan muncul secara alami. Keduanya dipisahkan oleh Yin dan Yang, saling menggantikan, dan tidak saling bertentangan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Dan di bawah nutrisi dari dua energi yang berbeda ini, tubuhnya terus tumbuh lebih kuat. Bahkan dia bisa merasakannya. Dia telah merawatnya sejak kecil, dan tubuhnya, yang khawatir akan rusak oleh kekuatan penghancur, menjadi jauh lebih baik dan lebih kuat sekarang. Kekuatan penghancur tampaknya benar-benar menghilang, dan tidak pernah muncul kembali. Dia samar-samar menebak bahwa garis keturunan kehancurannya tidak hilang, tetapi disegel oleh guru Lei Xiang. Saat kultivasi Dewa Gila dan Iblis Surgawi secara bertahap mencapai hasil, penolakannya yang kuat terhadap Lei Xiang sejak awal berubah menjadi rasa hormat. Meskipun guru ini belajar sendiri dengan cara yang aneh, kedua latihan yang tiada taraf ini memang sangat ampuh. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan ayah yang membiarkan dirinya mengikuti guru untuk belajar. Siang dan malam terus berganti, dan dia tidak sengaja mengingat hari-harinya. Pada hari ini, ketika dia mulai mengolah seni Dewa Gila, dia tiba-tiba merasa bahwa matahari di langit tampak sedikit lebih cerah, dan energi liar selama masa jabatannya tampaknya telah mencapai tingkat khusus, membuatnya merasa bahwa dia mengalami kemacetan dan tidak bisa lagi bergerak 1 inci pun. Bagaimana ini? Yi Chen sangat terkejut, tetapi Lei Xiang tidak ada, jadi dia tidak bisa bertanya. Dia hanya bisa berlatih diam-diam, terus menumpuk, dan mencoba menerobos kemacetan yang tiba-tiba ini. Pada saat ini, kekuatan Dewa Gila di tubuhnya sudah cukup melimpah, dan itu berjalan di meridian, sehingga tubuh kurusnya menjadi jauh lebih tinggi daripada di awal, dan otot-ototnya secara alami menonjol. Ketika kekuatan Dewa Gila berjalan, meridian di bawah kulitnya menjulang. Namun, di penghujung hari, kemacetan masih ada, dan tidak ada kemajuan yang sering dirasakan di hari kerja, yang membuat Yi Chen sedikit terkejut. Secara kebetulan, ketika dia berkultivasi ke seni iblis surgawi malam itu, situasinya sama, dan dia telah mencapai kemacetan dan tidak bisa lagi membaik. Pada akhirnya, basis kultivasi mandek, yang membuat Yi Chen sedikit cemas. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya saat ini seharusnya tidak mencapai tingkat sebelum semangat bela diri dihapuskan, setidaknya masih ada celah tertentu, bagaimana dia bisa menghadapi kemacetan begitu cepat. Energi, apakah perlu beberapa saat bagi tubuh untuk menyerapnya sebelum dapat dikuatkan lagi? Tepat ketika dia penuh keraguan, matahari terbit lagi keesokan harinya, dan Lei Xiang datang. Lei Xiang, yang mengenakan jubah hitam, tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Lei Xiang, Yi Chen tanpa sadar mundur beberapa langkah,
dengan sedikit kewaspadaan di matanya, itu karena guru telah meninggalkan kesan mendalam padanya terakhir kali. Apa yang kamu sembunyikan? Bagaimana rasanya menjadi pemalu? Lei Xiang mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan sedikit kebencian di matanya. Jika itu kamu, kemampuanmu setelah bertahun-tahun latihan keras dihapuskan, tidak bisakah kamu merespons? Formula Dewa Gila dan Iblis akhirnya menjadi manusia. Lei Xiang berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, hari ketika mesin akan bercabang untukmu, setelah lulus penilaian, kamu adalah murid perintis dari Departemen Kebangkitan kami. Jika kamu tidak bisa berhenti, kembalilah. Masih perlu dinilai, bukankah kamu menghancurkan semua seni bela diriku? Jika aku tidak bisa melewatinya, aku tidak bisa. Apa urusanmu, dan mengapa kamu tidak bisa lulus? Saat itu, ketika aku bisa lulus, mengapa kamu Lei Xiang menerima begitu saja? Tidak bisa. Yi Chen memutuskan untuk diam daripada wajah dingin, perjuangan itu jelas tidak berarti. Ayah, dan bayimu sendiri dapat menyelamatkannya, dan dia datang sedini mungkin ketika basis kultivasinya dihapuskan. Penilaian hari ini untukmu sangat sederhana, setelah kamu menyelesaikan kebangkitan pertamamu, kata Lei Xiang ringan. Solen 4.5 Chapter 27 Kegilaan. Bangkit pertama kali, Yi Chen sedikit penasaran, tapi juga sedikit linglung. Baru sekarang dia ingat bahwa departemen yang didirikan oleh Lei Xiang disebut Departemen Kebangkitan, dan dia adalah siswa pertama dari Departemen Kebangkitan. Guru, lalu bagaimana aku bangkit? Tanya Yi Chen. Lei Xiang berkata, yang disebut kebangkitan sebenarnya adalah momen pencerahan, momen terobosan. Kebangkitan membutuhkan akumulasi kekuatan alami, dan pada saat yang sama, itu juga membutuhkan tingkat stimulasi tertentu. Ketika kamu memiliki akumulasi yang cukup, kamu memiliki rasa kekuatan yang kuat. Kebangkitan terjadi secara alami ketika kamu ingin mencapai terobosan. Kamu seharusnya merasa bahwa kultivasi kamu saat ini telah mencapai hambatan. Di bawah perbaikanku, baik seni Dewa Gila dan seni Setan Surgawi perlu memasuki tahap berikutnya melalui kebangkitan. Meskipun kebangkitan akan lebih sulit daripada kultivasi normal, tetapi ini adalah tangga, tanpa perlu melangkah selangkah demi selangkah seperti kultivasi orang lain, tetapi jika kamu tidak dapat mengaktifkan pegas dalam dirimu, maka kamu hanya dapat selangkah demi selangkah untuk menemukan cara untuk memotivasi. Sebagai murid pendiri Departemen Kebangkitanku, dan bahkan aku secara pribadi meningkatkan keberadaan garis keturunan, kamu harus menyelesaikan kebangkitan sesegera mungkin, yang sepadan dengan kerja keras yang aku berikan kepadamu. Oleh karena itu, tugas penilaianmu hari ini adalah selesaikan kebangkitan Dewa Gila dan Iblis Surgawi. Apakah kamu mengerti? Upaya telaten yang dicurahkan ke tubuhku 7 adalah tamparan di telapak tubuhku, sepertinya berbeda dari sebelumnya, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Ayo, bersiaplah untuk memulai, kata Lei Xiang ringan. Guru, apa yang harus aku lakukan? Yi Chen bertanya pada Lei Xiang dengan senyum masam. Lei Xiang memandangnya, kebangkitan pembuluh darah membutuhkan keinginanmu sendiri yang berakar, dan respons stres dari pembuluh darahmu sendiri. Semakin kuat stimulasi, semakin besar kemungkinan kebangkitanmu akan terjadi seketika. Periode panggilan alami saat itu, ketika aku pertama kali menyadari garis keturunanku, apa yang terjadi pada tubuhku seperti kota. Mata Lei Xiang memancarkan kesedihan yang mendalam, saat itulah nenekku terbunuh. Garis keturunanku terbangun. Ayo, bangkit sebelum kamu menyentuh tanah, atau kamu mati. Tamparan lain menamparkan Yi Chen dari belakang. Kekuatan Dewa Gila di tubuh Yi Chen merespons hampir seketika, tetapi telapak tangan ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuhnya ditampar langsung dan terbang keluar, terbang tinggi di udara, dan kemudian mulai jatuh bebas, jatuh ke tanah. Dalam sekejap, rasa tidak berbobot yang kuat membuat seluruh tubuh Yi Chen berdiri tegak. Ketakutan yang ekstrim membuatnya langsung merasakan ancaman kematian. Ini menarik, tapi sangat kuat. Dia ingin memarahi orang, tetapi pemikirannya tampaknya mandek saat ini, dan dia tidak bisa memarahi sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku bangun tanpa mati? Bangun-bangun. Dia berteriak panik di dalam hatinya, dan dengan putus asa mendesak kekuatan Dewa Gila di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana cara bangkit sama sekali, dan sepertinya tidak ada cara khusus untuk bangkit. Dia tidak tahu apakah dia bisa bangkit, tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia menjadi gila dan disiksa gila oleh guru yang tidak dapat diandalkan ini.
Kekuatan dewa gila berjalan liar di bawah rangsangan kuat ini, dan permukaan kulitnya mulai memerah. Tubuhnya jatuh dengan cepat, angin bertiup ke arahnya seperti pisau, dan rasa tidak berbobot yang meningkat membuat jiwanya gemetar ketakutan. Setelah tubuhnya melewati awan, dia sudah bisa melihat bumi. Tidak, jangan mati, aku tidak ingin mati. Dalam benak Yi Chen, wajah orang tuanya muncul saat ini. Ibunya tegas, ayahnya lembut, tapi sama-sama mencintai diri sendiri. Dia sangat menyadari betapa banyak usaha yang telah dilakukan orang tuanya untuk penghancuran darahnya sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Bahkan pada saat ini, wajah Dai Ying muncul di benaknya. Tidak, aku tidak bisa mati. Lei Xiang, aku akan bertarung denganmu. Dia akhirnya berteriak, dan pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat merah, dan otot-otot yang hanya sedikit menonjol tiba-tiba mulai membengkak. Seluruh orang tampak dalam keadaan gila, dan rasa kekuatan yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dia terus melambaikan tangannya, ada suara retak yang menusuk di udara. Sesuatu dalam dirinya pecah dalam sekejap, membuat suara seperti kulit telur pecah. Contoh in vivo, tapi apa yang dia lihat hanyalah sepotong merah, dan kekuatan yang kuat dari serangan api. Tumbuh batu besar. Anggur Jianrun muncul dalam sekejap, dia bahkan melupakan rasa takut akan kematian, hanya tanah yang semakin dekat dan dekat ada di matanya. Ledakan. Meninggal. Mata kosong, dan otak kosong. Pada malam terakhir, kegembiraan dalam pikiran Yi Chen sedikit surut, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Satu-satunya pikirannya telah selesai. Tubuhnya bergetar hebat, dan perasaan kosong di benaknya juga muncul pada saat ini. Apakah mati? Seperti itukah rasanya mati? Tampaknya baik-baik saja, setidaknya, tidak ada rasa sakit. Yaitu benar-benar tidak sakit sama sekali. Itu benar, aku tidak berlatih seni iblis surgawi untuk apapun, dan aku masih bisa mempertahankan sedikit kejelasan pada saat terakhir. Kamu telah melewati tingkat pertama. Pada saat ini, suara yang familiar itu tiba-tiba terdengar di telingaku. Tubuh Yi Chen bergetar, dan tanpa sadar dia membuka matanya. Ini. Memang ada batu aneh di sekitarnya, tetapi tubuhnya melayang di udara, dan satu-satunya tangan Lei Xiang. Tidak mati, bukan. Perasaan itu barusan. Apakah itu kebangkitan? Namun, pada saat ini, dia tidak lagi merasakan kekuatan yang kuat, tetapi rasa lemah yang kuat, dan ada bau yang tidak enak. Lei Xiang berkata dengan sedikit jijik, ada sungai di sana, bersihkan sendiri. Bukankah itu hanya ditembak dan dikencingi? Apakah memalukan kehilangannya? Yi Chen terlempar ke tanah dan tiba-tiba terengah-engah. Ketakutan yang intens langsung membuatnya meledak. Setelah berbaring di tanah untuk waktu yang lama, dia nyaris tidak bisa bangun. Mengencingi celana. Apakah ini refleks terkondisi? Refleks terkondisi di bawah ketakutan ekstrim yang tidak aku rasakan sama sekali. Namun, itu benar-benar memalukan. Yi Chen menemukan sungai, membersihkan tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya mulai pulih secara bertahap. Lei Xiang duduk di tepi sungai dengan diam menunggunya. Baik guru maupun murid tidak berbicara. Akhirnya, suasana hati Yi Chen sedikit tenang, dan ketika dia datang ke Lei Xiang lagi, matanya menjadi sangat rumit. Guru, jika aku ingin keluar dari Departemen Kebangkitan sekarang, apakah sudah terlambat? Ya, dia menyesalinya. Mengetahui hal ini, ia memilih Departemen Mekanika. Kepala Departemen Mekanik, yang berinisiatif untuk menemukannya dan mengenal ayahnya, memiliki citra yang sangat tinggi di hatinya saat ini. Tentu saja, ini juga karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Meng Hanbai, yang dipilih oleh Zhou Weiqing. Sudah terlambat, kamu telah lulus ujian pertama, dan kamu sudah menjadi anggota Departemen Kebangkitan. Jika kamu berhenti, kamu akan mati, kata Lei Xiang ringan. Solen 4.5 Chapter 28 Iblis Surgawi membangkitkan perubahan Iblis Surgawi. Oke, Yi Chen terlihat cemberut. Dia tidak lagi takut, dia merasa bahwa dia adalah orang sekali seumur hidup, dan tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi dia benar-benar tidak ingin mengalami perasaan kematian yang mengejutkan hanya sekarang. Sangat bersemangat. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang baru saja kamu bangkitkan? Lei Xiang berkata tiba-tiba. Ada apa? Yi Chen tercengang dan bertanya. Lei Xiang berkata, ini gila. Ini tidak melekat pada formula dewa gila, tetapi semacam kekuatan darah, 10 tael dari klan binatang raksasa Biman. Aku adalah darah campuran manusia, iblis, dan klan biasa, jadi,
kamu akan memiliki 3 garis keturunan pada saat yang sama, sehingga kamu dapat berlatih seni dewa gila dan seni iblis pada saat yang sama. Aku meningkatkan ekspansi darahmu, tetapi aku tidak mengubahnya menjadi garis keturunan behemoth, tetapi membuatmu memiliki kegilaan. Kamu dilahirkan dengan banteng bawaan, sehingga kamu dapat menyelesaikan kegilaan melalui kegilaan yang telah tingkatkan. Kegilaan adalah ambang nyata bagimu untuk melangkah ke kegilaan, dan itu juga merupakan langkah tersulit. Setelah menyelesaikan langkah ini, kamu akan berlatih kegilaan di masa depan. Triknya, kamu hanya perlu terus mengumpulkan. Transformasi gila dapat secara instan merangsang kekuatanmu sendiri, setidaknya menggandakan kekuatanmu, dan untuk sementara kehilangan sensasi rasa sakit. Satu-satunya masalah adalah mudah jatuh ke dalam kegilaan. Oleh karena itu, meskipun transformasi gila itu kuat, perlu dicatat bahwa jaga dirimu tetap terjaga sebanyak mungkin selama kegilaan. Dengan cara ini, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan kegilaan untuk membuat dirimu lebih kuat. Kekuatan fisikmu saat ini telah pulih sekitar 30%, itulah sebabnya aku memilihmu sebagai pewaris. Bahkan jika aku meningkatkan garis keturunan orang normal dan menyelesaikan kebangkitan kegilaan, setelah kegilaan digunakan, itu akan memakan waktu beberapa hari untuk memulihkan kesehatan, kecuali jika kultivasi mencapai tingkat yang lebih tinggi, waktu pemulihan akan berkurang. Tapi kamu berbeda. Ketika kamu terbangun, beberapa kekuatan penghancur segelku telah meleleh ke dalam tubuhmu dan ada dengan kegilaan, sehingga kamu dapat pulih lebih cepat, bahkan dalam waktu singkat. Ada kemungkinan melakukan yang kedua kegilaan dalam waktu. Ini adalah kekuatan garis keturunanmu, dan kegilaan adalah panduan terbaik untuk menghancurkan garis keturunanmu. Sebaliknya, kekuatan penghancur juga paling cocok digunakan saat gila. Yi Chen mendengarkan dengan tenang, ini adalah pertama kalinya Lei Xiang mengatakan begitu banyak padanya, dan akhirnya memberinya pemahaman tentang situasinya saat ini. Guru, jika saya berkultivasi secara normal, tanpa rangsangan yang intens barusan, kapan aku bisa menyelesaikan kebangkitan yang menjengkelkan itu? Tanya Yi Chen. Lei Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi transformasi gila pertama membutuhkan stimulasi eksternal. Dibandingkan denganku, kamu sudah beruntung. Baiklah, kembali dan latih seni dewa gila. Sebelum malam tiba, pulihkan energi fisik, dan pada saat yang sama rasakan perubahan di tubuhmu setelah kamu bangun. Malam adalah waktu kebangkitan seni iblis surgawi. Ah, masih ada kebangkitan lagi. Sebelum Yi Chen bisa bereaksi, dia sudah ditangkap oleh Lei Xiang dan kembali ke tempat tadi. Yi Chen sedang kesurupan, matahari masih matahari yang sama, masih begitu terang. Tetapi pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya secara alami menyerap energi spiritual surga dan bumi di udara untuk melengkapi dirinya sendiri, menjadikannya bagian dari dirinya sendiri, seolah-olah dia telah memasuki tingkat yang baru. Seperti yang dikatakan Lei Xiang, energi fisiknya pulih dengan cepat, dan kelemahannya sudah berkurang setengahnya. Teruslah berlatih, kata Lei Xiang ringan. Yi Chen menatap Lei Xiang, dan tersenyum pahit kecuali ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia sudah merasakan beberapa manfaat yang dibawa oleh kebangkitan kegilaan sebelumnya, tetapi kebangkitan itu sebenarnya dikendalikan, sehingga tubuhnya masih sedikit tidak dapat diprediksi, tetapi itu benar, apa yang bisa dia lakukan. Tidak bisa menolak. Penggunaan panas ini seperti Tong Huo dan Hao Yue. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku dan guru ini. Aku belum mati setelah aku menggunakannya untuk pertama kali. Di mana kultivasi? Hal semacam ini benar-benar memalukan. Dengan beberapa pemikiran harga yang kacau di dalam hatinya, Yi Chen di tempat di mana dia biasanya pindah untuk berlatih, dan diam-diam berbalik dan terus berlatih di Senjue. Dia segera merasakan perbedaan setelah gerakan ini. Kecepatan darah yang menetes di tubuh tiba-tiba meningkat, dan suara kopi yang deras seperti ombak yang menggelegar menghantam pantai, yang mengejutkannya. Dan darah yang mengalir deras ini juga membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya langsung kosong, darahnya mendidih, dan sepertinya dia bisa memasuki keadaan khusus balapan kapan saja. Ini seharusnya perasaan gila, kan? Kegelisahan dan panas semacam ini benar-benar agak istimewa, dan dia juga bisa merasakan bahwa energi yang telah dia kembangkan dengan seni dewa gila setidaknya sudah memiliki kualitas Feimen. Mendekati ranah, sebelum kekuatan jiwa aslinya dihapuskan. Ini terlalu cepat, hanya butuh lebih dari sebulan untuk berkultivasi. Tingkat pemulihan harus terkait dengan kultivasi aslinya, memang merupakan hal yang hebat untuk dapat pulih begitu cepat. Yi Chen diam-diam bermeditasi dan berkultivasi, dan kata-kata yang diucapkan Lei Xiang sebelumnya juga mulai menghantui pikirannya.
Lebih cocok bagi diri sendiri untuk menghancurkan garis keturunan, dan pada saat yang sama, itu juga dapat memanfaatkan garis keturunannya sendiri dengan lebih baik. Lebih cocok bagiku untuk melakukan kegilaan. Saat marah, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan dan mengurangi rasa sakit, tetapi pada saat yang sama, mudah jatuh ke dalam kegilaan, dan aku harus tetap tenang sebanyak mungkin. Ini adalah situasi yang akan aku hadapi. Crazy God Art, sepertinya ini lebih cocok untukku, kan? Lalu lanjutkan berlatih dan lihat. Orang tua itu baru saja mengatakan bahwa kebangkitan pertama adalah yang paling sulit, dan setelah itu, tidak perlu melanjutkan kebangkitan. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kebangkitan seni iblis surgawi malam ini, jangan terlalu menyakitkan. Lei Xiang diam-diam menatap Yi Chen, yang sedang berlatih bersila di depannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Masuknya Yi Chen ke alam jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya butuh 36 hari bagi Dewa Gila dan Jue Iblis Surgawi untuk memasuki ranah Xiao Cheng. Ini semakin membuktikan bahwa kesimpulannya benar, dan garis keturunan yang mengandung kekuatan penghancur memang merupakan teknik yang lebih cocok untuk garis keturunannya. Ketika dia menembak Yi Chen sebelumnya, Lei Xiang tidak berpikir bahwa dia akan mampu menyelesaikan kebangkitan kegilaan untuk pertama kalinya. Kebangkitan bukanlah hal yang mudah, dan seringkali membutuhkan banyak prasyarat, serta stimulasi yang tiba-tiba dan intens. Jadi, Lei Xiang siap menembaknya beberapa kali lagi. Secara umum, yang pertama adalah yang paling tiba-tiba, tetapi yang kedua adalah yang paling menakutkan. Setelah 6 atau 7 tembakan, itu akan menjadi kebiasaan. Setelah 3 kali, efeknya akan membusuk. Jadi, Lei Xiang awalnya berpikir bahwa jika dia menembak 3 kali, seharusnya ada kesempatan bagi Yi Chen untuk menyelesaikan kebangkitan kegilaannya. Tak disangka, sekali saja, kekuatan penghancur dalam tubuh Yi Chen dirangsang oleh rasa takut yang kuat, sehingga memicu formula Dewa Gila dan menyelesaikan kebangkitan pertama. Ini juga berarti bahwa kekuatan Dewa Gila yang dia cetak di tubuh Yi Chen benar-benar menyatu. Meski hanya sebuah benih, menanam benih ini juga memberi Yi Chen masa depan yang sama sekali berbeda. Secara relatif, kebangkitan kegilaan adalah yang paling sulit, dan trik sulapnya jauh lebih mudah. Jika kamu terus berlatih dengan kecepatan ini, kebangkitan tertinggi di masa depan akan memiliki kesempatan untuk diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Jika ini semua dilakukan, hehehe, bagaimana mereka masih bisa bersaing dengan diri mereka sendiri?